kita lagi contoh berikutnya. Di sini kita lihat ada dalam produksi S menghasilkan A variabel, B terminal, C terminal, atau menghasilkan A terminal, B terminal, dan A variabel menghasilkan A variabel, A variabel, A variabel, atau empty. Nah, di sini yang berbeda dengan sebelumnya, di sini kita ada bentuk namanya empty ya. Nah, ini kita lihat bahwa ini tidak bisa atau artinya tidak ada yang dihilangkan. Ya, kenapa? Karena semua punya penurunan dan semua bisa menuju terminal. Ya. Nah, even menuju A ya. Jadi kalau A di sini menuju empty. Kalau empty artinya adalah selesai. Ya. Ya, karena A menuju empty tetap diperhitungkan. Nah, ini prinsipnya adalah setiap kali melakukan penyederhanaan, periksa lagi aturan produksi yang tersisa. Apakah semua aturan produksi useless sudah dihilangkan atau belum? Produksi unit. Berikutnya, kalau tadi awal dengan produksi useless, sekarang menghilangkan produksi unit. Produksi unit adalah produksi di mana ruas kiri dan kanan aturan produksi hanya berupa satu simbol variabel. Nah, seperti apa? Seperti ini. A menghasilkan B variabel saja. Tidak ada terminal sama sekali di sini. Nah, variabelnya hanya ada satu. C menghasilkan D. Keberadaan produksi unit membuat tata bahasa memiliki kerumitan yang tidak perlu atau menambah panjang penurunan. Penyederhanaan ini dilakukan dengan melakukan penggantian aturan produksi unit. Nah, jadi kalau ini tuh diganti. Jadi kalau yang tadi itu adalah dihilangkan, kalau ini maksudnya menghilangkan produksi unit adalah kita mengganti suatu bentuk aturan produksi ini. Contoh penghilangan produksi unit. Nah, di sini kita miliki S menghasilkan S variabel B, S variabel menghasilkan C variabel, C variabel menghasilkan D variabel, C variabel menghasilkan E terminal, F terminal, dan D variabel menghasilkan D. Lakukan penggantian berturut mulai dari aturan produksi yang paling dekat menuju penurunan terminal. Di sini C menghasilkan D variabel menjadi C menghasilkan DD, S menghasilkan C variabel menjadikan S menghasilkan DD atau F. Sehingga aturan produksi setelah penyederhanaan adalah, jadi ini kita ganti ya, di sini ada lihat C D kita ganti dengan C DD. Nah, kenapa bisa ganti? Karena C menghasilkan D terus D menghasilkan DD. Nah, ini D ini kan sebenarnya namanya produksi unit dan ini menghasilkan terminal, maka ini langsung kita C menghasilkan DD. Kemudian S menghasilkan C. Nah, C menghasilkan C ini prosesnya adalah C menghasilkan D, kemudian D menghasilkan DD ya. Nah, maka di sini S ya kita ganti juga menghasilkan DD. Ya. Nah, hanya di sini kan kita lihat bahwa ada dua ya, S menghasilkan CD, kemudian C di sini juga menghasilkan EF. Maka di sini kita ubah jadi ada dua, yaitu DD atau EF. Sehingga aturan produksi setelah penyederhanaan di sini akan menjadi S menghasilkan SB, S menghasilkan DD atau EF ya. Nah, ini karena ini tadi dihilangkan, maka otomatis ini pun jadi hilang ya, artinya ini jadi useless ya. Dengan adanya produksi unit ini kita ganti, maka ini menjadi useless, maka ini kita hilangkan, menjadi hasilnya hanya menjadi S menghasilkan SB atau S menghasilkan DD atau EF ya. Nah, ini kita lihat menjadi bentuk yang menjadi sangat sederhana. Jadi produksi unit tadi useless itu sebenarnya saling berkaitan. Nah, prosesnya ini adalah kalau kita melakukan penggantian produksi unit, maka akan memungkinkan muncul namanya aturan-aturan produksi yang useless. Nah, useless ini dengan tadi kita konsep menghilangkan useless, maka ini kita hilangkan, akhirnya menjadi seperti ini. Oke, kita lihat contoh yang lain di sini ya. S menghasilkan A, S menghasilkan A variabel, S menghasilkan A variabel A terminal, A variabel menghasilkan B variabel, B variabel menghasilkan C variabel, B variabel menghasilkan B terminal, C variabel menghasilkan D variabel, C menghasilkan AB, D menghasilkan B terminal. Nah, penggantian dilakukan nanti seperti apa di sini? C menghasilkan D,
C menghasilkan B variabel, B variabel menghasilkan C variabel, B variabel menghasilkan B terminal, atau A B terminal. Karena B menghasilkan B sudah ada, ya. Nah, jadi di sini kita Anda lihat di sini ya. Ya, kita ini untuk mengenal produksi unit Anda mulai yang dari paling mendekati terminal, ya. Ini saya ganti dulu. Jadi ini bagaimana kita menganalisisnya, ya. Ya, ini pendekatan yang kita bisa lakukan dengan kita melihat paling dekat terminalnya mana. C menghasilkan D. Nah, ini kita ganti. C menghasilkan D, D menghasilkan B. Maka kita ganti C menghasilkan B. Kemudian B menghasilkan C. Nah, ini kan sudah terminal ya. B menghasilkan C. Ya, berarti di sini C-nya itu di sini apa? Nah, tadi kan C menghasilkan D, D menghasilkan B, gitu ya. Nah, di sini karena B menghasilkan B variabel atau A B, ya, atau A B, ya itu kan C di sini ya. Ya, B di sini Anda lihat ya. Nah, ini pelan-pelan ya, mungkin agak membingungkan. B menghasilkan B variabel di sini variabel. Nah, tapi B sendiri juga menghasilkan satu C. C ini adalah AB, maka menghasilkan B atau AB. Ya, bisa dipahami ya. Nah, kemudian karena B menghasilkan BB sudah ada, ya, B itu sudah ada, maka A variabel B menjadi A menghasilkan. Nah, B di sini kita ganti jadi AB. Ya, kok bisa AB ya? Nah, ini kita telusuri di sini bahwa karena B di sini ya, nah, B di sini kan menghasilkan AB di sini ya. A menghasilkan B, maka A di sini menghasilkan A terminal, A B terminal, ya, atau B, ya, kurang lebih sebenarnya sama dengan di sini, ya. Kemudian S menghasilkan A menjadi S menghasilkan AB atau B, ya. Sehingga aturan produksi di atas dengan sederhanakan, jadi SA menghasilkan AB atau B, S menghasilkan A variabel A variabel A terminal. Ini kalau Anda memasukkan juga sebenarnya bisa. Jadi S menghasilkan A B terminal atau B terminal atau A variabel A. Nah, kemudian A variabel ya, A variabel A, ya, di sini menghasilkan A B atau B. Nah, sehingga ini menjadi produksi useless dan ini kita bisa hilangkan sehingga hasilnya menjadi hanya seperti ini. Kemudian di sini kita lihat contoh berikutnya, S menghasilkan C variabel BA, ya, atau D. Nah, ini kita perhatikan yang fokus yang produksi unit yaitu S menghasilkan D. Kemudian kita lihat lagi mana C menghasilkan C, ya. Kemudian D menghasilkan E. Nah, yang terdekat adalah E menghasilkan GH, ini terdekat ya. Nah, berarti apa? Ini kita bisa ganti. Ya, kita bisa ganti. Ya, D menghasilkan E menjadi D menghasilkan GH. Kemudian C menghasilkan C, ya. Nah, ini C menghasilkan C, ini dihapus karena ini kembali aja terus ke sini. Maka C menghasilkan C ini kita hapus, ya. Jadi tidak ada karena ini menjadi berlebih ya. Kalau kita dalam konsep redundan ini jadi berlebih ya. Kembali lagi. Kemudian S menghasilkan D, ya. S menghasilkan D. Nah, kemudian kita lihat D-nya itu menghasilkan tadi. Nah, di sini kan sudah kita buat ya, D menghasilkan GH, maka S pun menghasilkan GH karena D menghasilkan GH. Nah, kemudian atau SABC. Nah, di sini kan D-nya ya, nah, D-nya tadi ya, E-nya menghasilkan GH atau SABC. Nah, sehingga di sini D ini S-nya menghasilkan SABC. Jadi D ini kita gantikan ini. Sehingga aturan produksi setelah penyederhanaan menjadi CBA atau GH atau SABC. Ya, kemudian S ini sudah ada penurunannya yaitu ke yang ini, aturan produksi S ini. A juga ada penurunannya yaitu BBC, B menjadi SC atau DDD, dan C menjadi EA atau F. Nah, jadi yang redundan ini kita hilangkan, ya, sehingga hasilnya hanya menjadi ini. Kemudian berikutnya adalah penghilangan produksi empty. Nah, produksi empty adalah produksi dalam bentuk A menghasilkan empty atau bisa dianggap sebagai produksi kosong. Penghilangan empty dilakukan dengan penggantian produksi yang memuat variabel yang bisa menuju produksi empty atau disebut nullable. Ya, contoh seperti ini. S menghasilkan BCAD, kemudian A menghasilkan empty. Nah, pada kasus di atas A nullable, ya. Ya, A-nya nullable serta A empty satu-satunya produksi dari A. Maka variabel A bisa ditiadakan. Nah, hasil penyederhanaannya ini bukan menghilangkan ini semua,
tapi menjadi SBCD. Ya, karena ini A null label. Ya, ini kita ganti jadi seperti ini. Jadi apa namanya? Null labelnya jadi hilang. Tapi bila kasus ya, nah ini ada perhatikan ya, perhatikan ini. Tapi bila kasusnya adalah S menghasilkan BCAD dan A menghasilkan BD ya, terminal atau empty. Nah, Anda lihat, ini tidak satu-satunya ya. Kalau ini kan satu-satunya ya. Kalau satu-satunya berarti jadi hilang ya. Tapi ini karena tidak satu-satunya, maka ini memang tetap kita hilangkan. Tapi A sendiri juga menghasilkan BD. Sehingga apa di sini? Maka BCA variabel D tetap ada. Tapi ada satu lagi yaitu yang ini tadi kita lakukan yaitu BCD dan A variabel turunannya adalah B terminal D terminal. Nah ini yang harus hati-hati di dalam penghilangan produksi penghilangan produksi empty ya. Kalau dia satu-satunya maka bisa hilang ya. Si variabel tersebut ya, tapi tidak otomatis hilang hilang satu baris ini ya. Tapi kalau dia tidak satu-satunya maka tetap kita tuliskan, tapi dengan empty-nya hilang dan ada perubahan tempatnya tadi dihilangkan. Nah, sekarang ini kita lihat ya contoh ya. S menghasilkan A terminal B atau menghasilkan C terminal D ya. Di sini A variabel, C variabel, A turunannya adalah D terminal, C turunannya adalah empty. Nah, kita lihat C ini adalah apa? Satu-satunya ya, satu-satunya. Maka berarti ini sebenarnya nanti di C ini kita bisa hilangkan. Jadi variabel non label ada variabel C. Karena penurunan C empty merupakan penurunan satu-satunya dari C, maka produksi C empty dihapus dan S C D menghasilkan S menghasilkan D langsung terminal. Maka hasil penyederhanaan kotak free-grammarnya menjadi A variabel B atau D ya, karena ini satu-satunya dan A menghasilkan D terminal. Nah, sekarang kita lihat contoh yang lain. S menghasilkan A variabel A terminal, C variabel D variabel. A variabel menghasilkan C variabel D variabel atau A variabel B variabel. Kemudian B menghasilkan B terminal atau empty. Nah, lihat di sini ya. Di sini kita lihat aja langsung ya. A variabel ada penurunannya, C juga ada penurunannya, D ada penurunannya. Ya, berarti ini semua ada. Berarti tidak ada yang useless. Ya, semuanya ada nilainya. Kemudian A menghasilkan C, di C ada penurunannya, D udah ada penurunannya, A juga ada penurunannya sendiri, B juga ada penurunannya. Nah, sekarang kita lihat yang empty. Nah, empty kan tidak satu-satunya ya, karena dia B ini menghasilkan B, C menghasilkan D. Nah, ini satu-satunya apa? D. D menghasilkan empty, berarti apa? D ini kita bisa hilangkan. Tapi C, nah ini tidak satu-satunya, maka C ini tetap ada. Ya, begitupun B, B ini juga tetap ada. Jadi variabel yang nullable adalah variabel BCD. Variabel BCD. Dari A, C, D ya, dari A, C, D hanya memiliki warna D empty. Maka D empty dihapus sehingga S, A, C, D ya yang ini ya, karena ini satu-satunya menjadi S, A, C variabel. Kemudian A variabel C, D menjadi A, C. Kenapa D satu-satunya? Variabel B dan C memiliki penurunan empty meskipun bukan satu-satunya penurunan, maka dilakukan penggantian ya. Maka A, B menjadi AB atau A. Ya, jadi A dengan AB ya, AB ya. Nah, A-nya ini empty, B-nya ini empty ya, B-nya empty, maka menjadi A saja. Ya. Nah, ini tetap begini kenapa? Karena ini tidak satu-satunya penurunan. Kemudian SAAC ya, A variabel A terminal C variabel menjadi S variabel A empty, C variabel atau A variabel ya, A terminal ya. Nah, jadi Anda lihat di sini C tidak satu-satunya, maka apa? Ini tetap kita tulis ya. Atau nah C-nya ini hilang. Jadi A variabel A. Kemudian B empty dan C empty dihapus ya. Nah, ini jadi B empty sama C empty-nya jadi nggak ada. Jadi B terminal sama D terminal saja. Maka setelah penyederhanaan di sini empty-nya menjadi hilang, yaitu S A variabel A terminal, C variabel ya, tadi sudah diganti di sini ya, yang ini. Maka di sini A ya, di sini A saja ya, karena tidak satu-satunya. Kemudian A C ya, atau A variabel atau A, kemudian B terminal, D terminal.
Nah, ini ya, ini ada sekarang kita lihat ini ada muncul produksi unit di sini. Ini juga muncul produksi unit di sini. Maka dari proses setelah kita MT-nya hilang, maka dilakukan penghilangan produksi unit. Kalau setelah penghilangan produksi unit itu ternyata menghasilkan useless, maka kita hilangkan uselessnya. Nah, itulah bentuk dari paling sederhana. Jadi sebenarnya kalau secara proses produksi MT ini lebih dahulu ya. Jadi kalau kita lihat satu aturan produksi, apakah dia adakah produksi MT atau tidak? Kalau ada, maka hilangkan dulu MT-nya. Nah, setelah penghilangan MT memungkinkan memunculkan satu produksi yang ada produksi unitnya. Maka produksi unitnya kita lakukan penggantian ya, kita hilangkan dengan melakukan penggantian. Kemudian setelah kita lakukan penggantian produksi unit, mungkin memunculkan suatu produksi yang useless. Maka produksi useless pun itu kita eliminasi ya. Oke, nah sekarang kita lihat contoh yang lain di sini ya. A, S, D terminal A variabel atau B variabel D. Kemudian A di sini menghasilkan B terminal, C terminal, A empty, B variabel menghasilkan C terminal. Variabel nullable ada variabel A ya, tapi ini tidak satu-satunya ya. Jadi ini cuma penulisan aja ya, jadi strategi aja ya supaya tidak ya kalau ada persoalan harus lebih teliti ya. Jadi A empty bukan pernah satu-satunya. Dari A terdapat A B C, maka S DA menjadi SDA atau D saja dan A empty dihapus. Nah, setelah penyederhanaan menjadi DA atau D saja, BD, A, BC dan B menghasilkan C. Nah, apakah ada produksi unit di sini? Tidak ada ya. Artinya ini sudah selesai. Apakah ada useless? Tidak ada. Maka ini juga sudah selesai. Nah, kemudian ini dari contoh yang lain lagi, S menghasilkan A, terminal A variabel B. Terminal A di sini menghasilkan empty tapi tidak satu-satunya. Maka hasil penyederhanaannya menjadi A variabel B atau AB saja dan A di sini A variabel B ya. Nah, Anda lihat di sini ini kan balik ke diri sendiri ya, balik ke diri sendiri. Maka kenapa? Maka ini tetap kita tulis. Ya. Jadi bukan berarti terus jadi A variabel terus ini saja, tapi menjadi A B terminal ya. Nah ini ya, ini yang harus diperhatikan di sini ya. Jadi ini dia menurun balik ke sini. Nah, berarti apa? Berarti ini tetap kita munculkan ya. Ya, penggabungan reduksi dari aturan produksi pada prakteknya ketika penyederhanaan tersebut penghilangan useless unit empty dilakukan bersama pada satu CFG yang nantinya menyiapkan CFG tersebut untuk diubah ke dalam bentuk normal Chomsky ya. Nah, ini kita bahas di bab selanjutnya. Hal yang menunjukkan perhatian adalah penghilangan satu tipe produksi bisa menghasilkan produksi yang lain. Hal ini didasari kenyataan bahwa penghilangan suatu tipe produksi bisa menghasilkan produksi tipe yang lain. Hal ini didasari kenyataan bahwa ini ulang lagi kalimatnya ya. Kemudian, tapi perhatikan juga bahwa penghilangan produksi unit tidak menghasilkan produksi empty. Dan penghilangan produksi useless tidak menghasilkan produksi unit maupun produksi empty. Jadi empty ini biar paling dulu, kemudian produksi akan menghasilkan kemungkinan menghasilkan produksi unit dan juga menghasilkan produksi useless. Ya nanti kita lakukan penyederhanaan. Ya, maka untuk menghapus semua produksi yang tidak diinginkan tersebut, urutannya adalah sebagai berikut: hilangkan produksi empty, hilangkan produksi unitnya, dan hilangkan produksi uselessnya. Ya, jadi kalau digambarkan seperti CFG, akan penghilangan produksi empty-nya, penghilangan produksi unitnya, penghilangan produksi useless-nya, maka di sini dihasilkan CFG yang sudah disederhanakan. Nah, ini contohnya ya. Kita punya contoh seperti ini. Ya, kita lihat di sini ini ada produksi unit, ada produksi empty. Nah, langkah pertama yang kita lakukan kalau seperti ini ya. Adakah useless nih? Coba kita lihat ya. Ini ada, turunannya C ada. Berarti useless nggak ada untuk tahap awal. Nah, ya, itu jadi di sini kita tidak melihat useless dulu. Langkah pertama adalah lakukan penghilangan produksi empty-nya. Produksi empty adalah yang di sini ya. Nah, dan ini bukan satu-satunya. Maka apa? A ini bisa kita ganti menjadi AA, jadi A saja atau AA atau C atau BD dan seterusnya. Nah, ini empty ini kita hilangkan menjadi BB, B masukkan B, AB ya atau D. Nah, ini kita lihat ya, ini ada A juga di sini ya, ada A juga di sini. Ya, hati-hati, ada A juga. Maka A di sini menghasilkan dua kemungkinan, yaitu B saja atau tetap AB ditulis. Ya, kemudian menghasilkan D, C menghasilkan DE. Penghilangan produksi empty berpotensi menghasilkan produksi unit baru yang sebelumnya tidak ada. Selanjutnya lakukan penghilangan produksi unit. Nah, ini kan muncul ya produksi unit S,
C. Nah, ini sebenarnya sudah ada di sini ya. Kemudian, nah ini yang tadinya tidak ada, jadi ada nih. B ya. B menghasilkan B, ini produksi unit. Ya, pada lagi hanya dua saja ya, tiga ya. S menghasilkan A, S menghasilkan C, dan B menghasilkan B. Nah, kita lakukan hilang produksi unit ya. Nah, di sini maka nanti hasilnya menjadi seperti ini ya, dilakukan penggantian ya dengan cara yang sudah pernah kita bahas. Hasilnya nanti seperti ini. Nah, ini sudah tidak ada produksi unitnya, maka di sini kita hilangkan produksi useless ya. Apa di sini ya useless di sini? Ya useless di sini adalah, coba kita lihat ya. B ada, nah, C ya, C. C ini tidak pernah tercapai dari jalan manapun dari S. Maka apa? C ini kita hilangkan. Maka hasilnya menjadi seperti ini. Nah, inilah hasil dari penyederhanaan dari aturan produksi yang ini. Jadi di sini menerapkan menghilangkan MT-nya, menghilangkan unitnya, dan menghilangkan useless-nya.